Kak dulu sebentar, biar Oh, bisa iya paham. silakan Ibu. Ya, selamat pagi para mahasiswa peserta mata kuliah pelabuhan ya untuk semester ganjil 2004-2005. Baru berapa mahasiswa nih yang hadir nih? 40. 42, Mbak. 42. Nah, kalau saya lihat datanya pesertanya 52. Ya, jadi masih ada 10 mahasiswa yang nggak hadir. Ya, diingatkan kembali rekan-rekannya, teman-temannya untuk segera join ya di Zoom meeting ini. Ini kuliah perdana, kuliah minggu ke-1. Ya, jadi seperti yang juga sudah disampaikan bahwa perkuliahan akan berlangsung 16 minggu ya, sama ya. Kemudian 2 kali itu adalah ujian. Ya, jadi persyaratannya juga tetap sama, kalian harus hadir minimal 75% dari 16 kali kehadiran ya, termasuk ujian. Baik, saya perkenalkan jadi pada hari ini dan minggu ini dan selanjutnya perkuliahan pelabuhan ya akan disampaikan oleh Bapak Suwandi, tim teaching dengan Ibu Nurul Purnama ya. Ada yang sudah kenal Bu Nurul Purnama? Bu Nurul Purnama kalian? Belum. Belum kenal. Baik ya, jadi mungkin untuk selanjutnya kuliah ini akan diyampu oleh Ibu Nurul Purnama baik di Zoom hari ini maupun minggu-minggu ke depan. Ya, begitu ya. Baik Bu Nurul, silakan untuk dilanjutkan perkuliahan hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas pembukaannya Bu. Untuk kuliah pertama ini materi yang saya sampaikan tidak banyak, paling sekitar 30-45 menit saja karena masih introduction. Mungkin nanti di minggu keduanya baru kita mulai masuk ke area hitungan ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah Ibu. Oke. Kita mulai ya untuk perencanaan pelabuhan. Nah, kita bahas dulu untuk definisi pelabuhannya. Menurut Bambang Triatmojo dalam bukunya di tahun 2010 bahwa pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga, di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kemudian ada kren untuk bongkar muat barang, ada gudang, dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Sehingga pelabuhan ini bisa kita definisikan sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya kapal untuk mengadakan bongkar muat barang, naik turunnya penumpang dari moda transportasi laut dan sebaliknya. Pelabuhan sendiri berasal dari kata port dan harbor, di mana port adalah suatu tempat perairan untuk berlabuh dan bersandar kapal guna melakukan bongkar muat barang melalui terminal yang dilengkapi dengan dermaga, lapangan penumpang, dan lain-lainnya. Kemudian serta merupakan titik perpindahan barang dan penumpang dari transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Dan harbor sendiri adalah suatu perairan yang terlindung terhadap angin dan gelombang. Untuk ciri-ciri pelabuhan, pastinya dia harus terlindung dari gelombang lepas, kemudian memiliki pasang surut gelombang air laut yang minimal dan arus yang moderate, kemudian tersedianya satu atau lebih kanal navigasi yang aman dalam segala cuaca, memiliki area yang cukup luas dan kedalaman air laut yang memadai untuk manuver kapal-kapal di dalam area pelabuhan, kemudian tersedianya ruang yang cukup untuk sejumlah kapal bertambat, terlindung dari angin kencang yang datang dari segala arah,
minimum pemeliharaan akan dredging atau pengerukan, dan terakhir tersedia area yang cukup luas untuk perluasan di masa mendatang. Berikut ini merupakan beberapa klasifikasi pelabuhan. Pertama, menurut fungsinya. Kalau menurut fungsinya ada pelabuhan komersial, pelabuhan militer, pelabuhan ikan, pelabuhan minyak, penumpang, dan campuran. Kemudian menurut lokasinya ada pelabuhan laut, sungai, dan danau. Untuk menurut segi penyelenggara ada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, di mana pelabuhan umum ini biasanya dioperasikan oleh pemerintah, dan pelabuhan khusus ini umumnya dimiliki oleh swasta. Nah, ini adalah contoh dari beberapa pelabuhan. Ini adalah pelabuhan penumpang, yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang. Ini ada pelabuhan minyak. Jadi kita gunakan pelabuhan minyak ini untuk bongkar muat minyak, bisa seperti minyak kelapa sawit. Kemudian ada pelabuhan ikan. Ada terminal peti kemas. Kalau terminal peti kemas berarti dia masuk ke dalam pelabuhan, dia memang dipergunakan untuk melakukan bongkar muat kontainer. Kemudian ada terminal curah kering. Terminal curah kering ini bisa berupa split atau grain, tergantung kebutuhannya. Kita lanjut ke komponen utama dalam transportasi laut, di mana komponen utamanya di sini ada 3, yaitu ada sarana, prasarana, dan alur pelayaran atau SBNP. Kita bahas dulu untuk sarananya. Sarananya berarti berupa kapal. Ini merupakan definisi kapal yang nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan atau mendesain suatu pelabuhan. Ini bisa dilihat bahwa kapal itu ada panjang keseluruhan LOA, kemudian ada LPP yang length between perpendicular, kemudian ada molded breadth atau B yang biasa kita sebut lebarnya, kemudian ada D atau draftnya. Nah, kalau kita mau mendesain suatu pelabuhan, maka definisi-definisi ini kita perlukan untuk mengetahui berapa kedalaman yang dibutuhkan, berapa lebar dermaga juga yang dibutuhkannya. Nah, untuk angkanya sendiri atau dimensinya kapal ini sudah ditentukan. Jadi nanti untuk perhitungan selanjutnya kita bisa lihat dari tabelnya aja. Kemudian kita lanjut ke prasarana. Untuk prasarana suatu transportasi laut itu bisa kita lihat seperti yang digambar. Dia ada pemecah gelombang, kemudian ada alur pelayaran, kemudian ada kolam pelabuhan, ada dermaga ini nomor 4, kemudian nomor 5 ini ada alat penambat, kemudian nomor 6 dan nomor 7 ini merupakan fasilitas darat sebagai penunjang dalam operasional suatu pelabuhan. Kita bahas dulu pemecah gelombang. Untuk pemecah gelombang atau breakwater adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Ini menurut Bambang Triatmodjo dalam bukunya di tahun 2010. Kemudian breakwater mempunyai fungsi untuk melindungi daerah pelabuhan dari gelombang dan sedimentasi, yaitu dengan memperkecil tinggi gelombang laut sehingga kapal dapat berlabuh dengan tenang dan melakukan bongkar muat dengan lancar, serta mengurangi tingkat pengendapan pada alur dan kolam pelabuhan. Kemudian breakwater itu kita buat sedemikian rupa sehingga mulut pelabuhan tidak menghadap ke arah gelombang dan arus dominan di lokasi pelabuhan. Faktor yang menentukan dalam desain breakwater diantaranya adalah ukuran dan layout perairan, kedalaman laut, tinggi pasang surut gelombang, dan transport sedimen. Ada beberapa tipe pemecah gelombang. Yang pertama ada pemecah gelombang sisi miring, yang kedua pemecah gelombang sisi tegak, dan yang ketiga adalah pemecah gelombang sisi campuran. Nah, dari gambar yang di sebelah kanan bisa kita lihat yang pertama itu adalah pemecah gelombang sisi miring, kemudian yang tengah adalah pemecah gelombang sisi tegak, dan yang paling bawah adalah pemecah gelombang sisi campuran.
di mana campuran berarti ada kombinasi antara pemecah gelombang sisi miring dan sisi tegak. Untuk pemecah gelombang sisi miring ini, materialnya umumnya terbuat dari tumpukan batu alam, blok beton, gabungan batu pecah dan blok beton, atau dari batu buatan dengan bentuk khusus seperti tetrapods, quadripods, tribars, dan sebagainya. Kemudian untuk pemecah gelombang sisi tegak ini, materialnya terbuat dari dinding blok beton atau kaison beton, atau bisa dari sel turap baja yang nanti dalamnya diisi batu, atau dinding turap baja dan beton. Ini adalah contoh dari pemecah gelombang sisi miring. Untuk pemecah gelombang sisi miring ini, dia nanti ada lapis pelindungnya bagian luarnya untuk melindungi dari hantaman ombaknya. Nah, kalau misalkan kita lihat yang di gambar layout ini, bentuk dari pemecah gelombang atau breakwater ini adalah dia pintu untuk masuk ke area pelabuhan ini tidak searah dengan masuknya gelombang, sehingga ketika kapal memasuki area kolam pelabuhannya nanti, kondisi perairan di dalam ini sudah tenang. Adalah contoh dari blok beton seperti tetrapods. Ini adalah contoh pemecah gelombang sisi tegak. Ini adalah contohnya kaison. Kalau kaison itu nanti dia bagian dalamnya juga diisi beton. Kita lanjut ke prasarana berupa alur pelayaran, di mana alur pelayaran adalah perairan yang dianggap aman dan selamat untuk dilayari karena memiliki kedalaman, lebar, dan bebas dari hambatan lainnya yang cukup. Kemudian alur pelayaran ditandai dengan alat bantu pelayaran yang berupa lampu-lampu atau pelampung. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik alur masuk ke pelabuhan diantaranya adalah keadaan trafik kapal, keadaan geografi dan meteorologi di daerah alur, sifat fisik dan variasi dasar saluran, fasilitas-fasilitas atau bantuan yang diberikan pada pelayaran, karakteristik kapal maksimum yang menggunakan pelabuhan, kondisi pasang surut, arus, dan gelombang. Ini untuk menentukan lebar alur menurut Port Design Standard dalam OCDI di tahun 2020. Ini untuk menentukan lebar alur ini kita lihat kondisinya dulu. Yang pertama adalah kalau misalkan alur pelayaran itu hanya menginginkan bahwa kapal ada satu lajur, jadi dia tidak ada kapal yang berpapasan, maka kita bisa pakai lebar alur pelayaran itu 0,5 LOA. LOA tadi berarti kita lihat dari panjang keseluruhan kapal. Untuk yang case kedua adalah kalau misalkan di alur pelayaran ini nantinya mereka menginginkan adanya kapal itu untuk saling berpapasan, maka kita bagi lagi menjadi 3 kategori. Di mana bisa kita lihat kalau misalkan alur pelayarannya itu adalah memiliki panjang, alurnya itu relatif panjang, maka pakainya lebar sama dengan 1,5 LOA. Begitu juga untuk yang kalau dia channel alur relatif ini panjang, memiliki frekuensi kapal saling berpapasannya cukup tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kalau memang dia ini memiliki frekuensi untuk berpapasannya lebih tinggi lagi dan jalurnya itu tidak hanya lurus, berarti kita pakai lebarnya 2 kali LOA. Itu menurut OCDI. Kemudian kalau untuk perencanaan kita di Indonesia ini, umumnya kita mengacu kepada juknis penyusunan RIP atau Rencana Induk Pelabuhan, maka kita lihat dari pemanfaatan alurnya. Yaitu yang pertama ada 1 jalur, di mana kondisi kapal adalah tidak berpapasan, maka lebar alurnya adalah 5B. B di sini adalah lebar kapal. Jadi bedanya kalau OCDI kita pakainya LOA, kalau misalkan di juknis penyusunan RIP kita pakainya lebar kapal. Kemudian untuk nomor 2 yaitu 2 jalur dan alur relatif panjang.
Kemudian kita lihat lagi kondisi alurnya, apakah frekuensi lalu lintas kapal tinggi atau frekuensi lalu lintas kapal rendah. Bila tinggi maka kita pakai 7B ditambah 30. Apabila frekuensinya rendah maka pakai 4D ditambah 30. Kemudian yang terakhir adalah 2 jalur dan alur melengkung. Kemudian kita lihat juga frekuensinya, apabila tinggi maka 9B ditambah 30. Dan apabila frekuensinya rendah adalah 6B ditambah 30. Untuk perencanaan pelabuhan di Indonesia ini, umumnya kita pakai yang 2 jalur dan alur relatif panjang, dengan kondisinya itu adalah kapal sering berpapasan dengan frekuensi tinggi. Jadi kita pakai umumnya adalah 7B ditambah 30. Kemudian kita bahas kedalaman alur, di mana kedalaman alur ini menurut OCDI, ya juga dilihat lagi, bahwa yang pertama adalah kalau misalkan kondisi area pelabuhan itu memiliki gelombang ini tidak mempengaruhi pergerakan kapal, pergerakan bawah kapal, maka kita pakai D besar berarti kedalamannya adalah sama dengan 1,1 D kecil. D kecil di sini adalah draft kapal. Kemudian yang kedua, kalau misalkan gelombangnya ini mempengaruhi pergerakan kapal tapi secara tipis, maka kita pakai 1,15 D. Untuk yang ketiga, apabila gelombang ini mempengaruhi kapal keseluruhan, maka kita pakai kedalamannya 1,2 D. Ini menurut OCDI. Kalau menurut Bambang Triatmodjo dalam bukunya, maka kedalaman alur itu adalah penjumlahan dari draft kapal, ditambah gerak vertikal kapal karena gelombang, kemudian ditambah ruang kebebasan bersih, ditambah ketelitian pengukuran, ditambah endapan antara dua pengerukan, dan ditambah toleransi pengerukan. Sedangkan menurut juknis penyusunan RIP, kedalaman alur adalah 1,1 draft ditambah 1,5. Sehingga untuk perencanaan ke depannya, rumus yang kita pakai adalah yang dari juknis penyusunan RIP. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Selanjutnya adalah kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan di sini dalam OCDI 2020 disarankan memiliki kondisi yang pertama adalah area yang perairannya tenang dan luas, sehingga memudahkan kapal untuk melakukan manuver. Kemudian sedimen atau kondisi tanahnya ini cukup keras, dalam artian ketika kapal melemparkan jangkarnya, maka jangkar itu dapat bertahan pada tanahnya. Kemudian yang ketiga adalah adanya pelampung. Kemudian yang keempat adalah kondisi meteorologikal dan hidrografi seperti angin atau arus atau gelombang yang tidak terlalu tinggi. Nah, untuk perhitungannya adalah kita pakai yang dari sumber juknis penyusunan RIP, di mana kedalaman kolam putar adalah D sama dengan 1,1 dikalikan draft kapal, kemudian diameter kolam putarnya adalah D2 sama dengan 2 dikalikan panjang keseluruhan kapal. Untuk luas kolam putarnya adalah A sama dengan Pi dikali 0,25 dikali D2 kuadrat. Untuk luas kolam putar, rumusnya sama seperti lingkaran, berarti 1/4 Pi D kuadrat. Dan kita lanjut ke prasarana berikutnya, yaitu dermaga, di mana dermaga adalah bangunan pelabuhan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Nah, dermaga ini strukturnya ada 3, umumnya ada yang wharf, pier, dan jetty. Ini adalah klasifikasi dermaga yang kita lihat dari strukturnya. Untuk struktur dermaga yang wharf dan pier ini, dia bisa merupakan struktur tertutup atau struktur terbuka. Di mana struktur tertutup ini berarti kita lihat dari struktur di bawah pelatnya. Kalau untuk struktur tertutup berarti dia bisa berupa dinding gravitasi seperti blok beton atau kaison, atau sel turap baja, dan dinding penahan tanah, atau dia bisa pakai dinding turap. Kemudian untuk jetty yang merupakan struktur terbuka, maka struktur yang biasa kita gunakan adalah tiang pancang.
Ini gambarnya ada di sebelah kanan, di mana yang WAF itu, karena dia biasanya struktur tertutup, jadi juga masuk tipe dermaganya marginal. Kemudian untuk yang peer, biasanya itu dia masuk tipe dermaganya yang pincer. Kemudian untuk yang JT, masuk tipe dermaganya yang open. Perbedaannya adalah, nah kita lihat di sini, bahwa tipe marginal atau yang WAF itu dia dermaganya langsung berada di area darat. Jadi dia tidak menjorok ke arah tengah perairan. Makanya umumnya untuk bagian depan dermaga ini kita pakainya sel turap baja. Kemudian untuk tipe yang finger atau yang peer, nah ini seperti ini. Jadi dia sisi kiri kanan dermaga itu bisa digunakan untuk bertambatnya kapal. Untuk strukturnya juga dia bisa struktur tertutup atau struktur terbuka, tergantung kebutuhannya. Kemudian tipe yang open atau jetty, nah dia biasanya ada penghubung antara fasilitas darat atau area darat dengan si dermaga yang digunakan untuk bertambat kapal. Nah ini biasanya dia dihubungkan dengan trestle atau causeway. Dilihat dari kebutuhannya, kita mendesainnya seperti apa nantinya. Nah untuk yang tipe terbuka ini, open ini, kita biasanya pakai tiang pancang. Nah lebih mudah dalam pengerjaannya. Kemudian ada fasilitas tambat. Di sini ada dolphin, di mana dolphin sendiri itu dibagi menjadi dua, ada mooring dolphin dan breasting dolphin. Di mana breasting dolphin ini adalah dolphin yang memang dia bisa kita gunakan untuk kapal itu bersandar. Dalam artian kapal bersandar adalah kalau misalkan kapal itu ingin menubrukkan sisinya, maka dia bisa kita gunakan di breasting dolphin. Sedangkan kalau mooring dolphin itu kita nggak bisa untuk digunakan kapal untuk bertambat. Jadi kita nggak bisa nabrakin kapalnya ke mooring dolphin. Tapi di mooring dolphin ini kita hanya bisa menggunakannya untuk mengikat tali supaya kapal itu ketika proses bongkar muat itu tidak bergerak kemana-mana seperti itu. Jadi perbedaannya adalah breasting dolphin itu bisa ditabrak oleh kapal, namun mooring dolphin tidak bisa ditabrak dalam kapal. Dalam artian ditabrak ini bukan berarti ditabrak kemudian dia hancur, tidak. Jadi perbedaannya di sini. Kemudian untuk yang menghubungkan antara mooring dengan breasting dolphin itu ada namanya catwalk. Nah seperti ini catwalk. Catwalk di sini biasanya hanya digunakan oleh orang-orang aja untuk kalau misalkan kita lihat gambarnya di sini, dia mau mengikat tali di mooring dolphin, jadi ya dia hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki aja. Nah, ini adalah contoh yang dolphin. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, itu dia jatuhnya mooring dolphin karena dia hanya dipakai untuk mengikat kapal aja. Kalau dia breasting dolphin, ciri-cirinya biasanya kita pasang ada namanya fender yang digunakan untuk meredam kekuatan atau energi dari kapal ketika bertambat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau izin bertanya. Boleh? Tadi saya masih nggak terlalu nangkep Bu, perbedaan struktur tertutup sama terbuka itu yang kayak gimana Bu? Struktur tertutup dan terbuka. Oke, bentar ya. Ini adalah contoh dari struktur terbuka. Kalau struktur terbuka itu kita pakainya tiang pancang. Tapi kalau struktur tertutup itu seperti ini, kita pakai kaison. Oh, berarti perbedaannya di penggunaan tiangnya itu Ibu? Iya, dari jenis struktur bawahnya yang kita gunakan. Kalau struktur tertutup itu kayak misalnya sel turap baja. Kamu tahu sel turap baja?
Iya, tahu. Nah, itu kan yang biasa kalau ada di sungai-sungai ya, dia kan langsung nempel ke bagian tanah, ya kan? Nah, itu sama kalau misalkan kita pakai yang di marginal, dia juga bisa pakai sel turap baja. Karena sel bentuk seperti ini marginal, bentar. Nah, tipe yang marginal ini bagian depannya, ini kan gak mungkin ya kalau misalkan kita mau pakaikan dia struktur tiang panjang. Kalau misalkan dia mepet ya, misalkan di lahannya panjangnya, lahannya di sini, kemudian kita nggak mau melakukan pelebaran dermaga ke sisi depan. Jadi kan dia tetap butuh struktur di depan untuk menjaga supaya ketika ada proses bongkar muat, ada proses operasional ini, tanahnya tidak akan mengalami pergeseran atau penurunan kan. Makanya kita pakai pakai struktur tertutup seperti sel turap baja di bagian depannya. Sedangkan kalau dia yang terbuka seperti ini, nah ini kan dia masuk kategori area bebas, maka kita pakainya ini yang panjang karena lebih mudah dalam pengerjaannya. Oh, oke. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut. Sudah sampai dolphin, catwalk juga sudah. Selanjutnya adalah fasilitas darat. Fasilitas darat ini dia berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional di pelabuhan. Kemudian untuk fasilitas darat yang dibutuhkan ini tergantung dari peruntukan suatu pelabuhan tersebut. Nah, di sini ada contoh, ini adalah rencana pelabuhan Bangka, di mana fasilitas daratnya ini kita bisa lihat dia di nomor 6. Nah, ini nomor 6 ini adalah kantor pelabuhan, kemudian nomor 7 di sini ada lapangan penumpukan, kemudian di sini ada terminal penumpang, kemudian juga ada fasilitas lapangan parkir, kemudian ada pos jaga, ada rumah genset, ada kantin, mes karyawan, dan lain sebagainya. Ini kita desain atau kita rencanakan sesuai kebutuhan. Nah, case-nya di sini adalah bahwa Pelabuhan Bangka ini direncanakan tidak hanya naik turunkan penumpang, tapi dia juga akan direncanakan untuk adanya kegiatan bongkar muat barang. Makanya biasanya untuk yang bongkar muat barang ini kita ada namanya gudang. Atau dia kalau di sini dia hanya untuk lapangan penumpukan berarti seperti kontainer biasa. Nah, untuk yang ini kan dia masuk kategori open ya, jetty. Maka dia strukturnya itu berarti yang di sini kita pakainya tiang panjang. Nah, ini bagian darat ini udah masuk kategori darat. Nah, untuk menghubungkan bagian darat dengan bagian dermaganya ini, kita hubungkan dengan namanya trestle. Trestle ini untuk strukturnya atau perhitungannya ini dia sama dengan dermaga. Yang membedakan adalah kalau kita mendesain dermaga, kita memperhitungkan energi berthing atau energi tubrukan kapal dan energi mooring atau energi tambatnya. Namun kalau untuk si trestle ini kita tidak memperhitungkan berthing atau mooring karena di trestle ini kita tidak mendesain dia untuk ditabrakkan atau bersandarnya kapal seperti itu. Kemudian di sini juga direncanakan dia punya breasting dolphin dan mooring dolphin seperti ini. Kemudian lanjut komponen terakhir yaitu SBNP atau Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Fungsi SBNP dalam pasal 21 PP 5 tahun 2010 yaitu dia adalah pertama untuk menentukan posisi dan atau haluan kapal. Kedua, memberitahukan adanya bahaya atau rintangan pelayaran. Ketiga, menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman. Keempat, menandai garis pemisah lalu lintas kapal. Kelima, menunjukkan kawasan dan atau kegiatan khusus di perairan. Dan terakhir, sebagai batas wilayah suatu negara. Untuk SBNP ini dia juga banyak jenisnya tergantung kebutuhannya. Kemudian kita lanjut ke kriteria pelabuhan yang umum di Indonesia.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dalam penetapan rencana induk pelabuhan nasional, hierarki, peran, dan fungsi pelabuhan. Bahwa pelabuhan laut yang melayani angkutan laut itu dia dibagi menjadi 4. Ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal. Kemudian, yang kedua itu pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan, yaitu ada pelabuhan kelas 1, pelabuhan kelas 2, pelabuhan kelas 3. Yang terakhir ada pelabuhan sungai dan danau. Yang kita bahas di sini adalah pelabuhan laut yang melayani angkutan laut. Di mana menurut Peraturan Pemerintah PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, bahwa pelabuhan utama itu memiliki fungsi pokok yaitu melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dalam jangkauan pelayanan antar provinsi. Sedangkan pelabuhan pengumpul memiliki fungsi yang sama dengan pelabuhan utama, namun cangkupannya dia menurun, berarti hanya fokus di dalam negeri. Dan alih muat angkutan lautnya pun dalam jumlah menengah, dan dengan jangkauan angkutan penyeberangannya yaitu pelayanan antar provinsi. Nah, kita ada lagi hierarki yang di bawahnya lagi yaitu pelabuhan pengumpan, di mana fungsinya itu dia kegiatan angkutan lautnya dalam negeri, namun alih muat angkutan lautnya dalam jumlah terbatas. Dan dia merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Jadi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia itu ada hierarkinya, dilihat dari kebutuhannya. Nah, untuk mengetahui hierarkinya itu kita mengacu kepada peraturan KP 432 kalau nggak salah tahun 2017 ada dalam RIPN atau Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Di situ sudah direncanakan misalkan di Pulau Jawa ini pelabuhan utamanya ada di mana, kemudian untuk yang pelabuhan pengumpulnya juga lokasinya di mana itu sudah ditentukan di situ. Kemudian ini adalah ciri dari pelabuhan utama. Nah, kriteria teknis pelabuhan utama itu pertama dia ada kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional. Berarti kalau di sini contohnya Pelabuhan Tanjung Priok ya, pelabuhan utama. Kemudian dia berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil. Kemudian ketiga memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil. Memiliki kedalaman kolam pelabuhan minimal minus 9 mLWS. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT. Kemudian memiliki panjang dermaga minimal 350 meter. Memiliki luas lahan pelabuhan minimal 50 hektar, dan dia berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional. Kemudian ada proyeksi angkutan peti kemas minimal 100.000 tus per tahun atau angkutan layanan setara. Selain itu memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang. Ini untuk pelabuhan utama. Kemudian untuk pelabuhan pengumpul, dia memiliki kriteria teknis, yaitu pertama berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil. Kedua memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil. Kedalaman kolam pelabuhan mulai dari minus 7 sampai dengan minus 9 mLWS. Yang keempat memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT. Memiliki panjang dermaga dengan range 120 sampai 350 meter. Kemudian luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan, dan peralatan bongkar muatnya juga sesuai dengan jenis angkutan barang yang direncanakan. Kemudian ada pelabuhan pengumpan regional. Pelabuhan pengumpan regional memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya itu minimal 20 sampai 50 mil. Kemudian kedalaman kolamnya itu range-nya minus 5 sampai minus 7 LWS. Kapasitas dermaganya maksimal 3.000 DWT. Panjang dermaganya 80 sampai 120 meter, luas lahannya maksimal 5 hektar,
dan memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang. Yang terakhir ada pelabuhan pengumpan lokal. Jadi di hierarki yang paling rendah berarti memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya minimal 5-20 mil pada garis pantai yang sama. Kemudian kedalaman kolam pelabuhannya maksimal minus 5 mLWS. Kemudian kapasitas dermaganya maksimal 1000 DWT. Panjang dermaga maksimal 80 meter. Luas lahannya maksimal 1 hektar dan memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang. Nah, standar-standar kriteria teknis ini bersumber pada KP 432 tahun 2017. Ini adalah contoh dari rekapitulasi jumlah pelabuhan laut. Ini yang didapat dari KP 432 tahun 2017 bahwa direncanakan pelabuhan utama dari 2017 hingga 2037 itu ada kenaikan. Kemudian untuk pelabuhan pengumpulnya di tahun 2017 ada 164, kemudian PR-nya 166 pada tahun 2017, PL berjumlah 278 pada tahun 2017. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka pemerintah itu dia menentukan area-area strategis yang memang dirasa dibutuhkan adanya pelabuhan dengan melihat hierarkinya. Kemudian dari hierarki ini nanti kita lihat proyeksi beberapa tahun ke depannya, 5 tahun, 10 tahun ke depannya, apakah dia bisa berubah status dari PL ke PR atau PR ke PP atau dari PP ke PU. Maka itu sudah ada di KP 432 tahun 2017. Nah, lanjut kita bahas yang terakhir tentang Ecoport. Ecoport di sini adalah berarti pelabuhan yang operasionalnya ini mengutamakan kondisi lingkungan. Nah, menurut petunjuk teknis Ecoport yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa konsep Green Port adalah mengintegrasikan metode ramah lingkungan dalam kegiatan, operasi, dan manajemen pelabuhan. Green Port bertujuan untuk memanfaatkan sumber dayanya secara efisien untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan regional, untuk meningkatkan tingkat pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas alam sekitar kawasan pelabuhan. Konsep Green Port ini mencakup gagasan untuk melindungi lingkungan dalam semua pekerjaan infrastrukturnya, dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diikutinya, dan dalam semua kegiatan dan operasi yang dilakukan di daerah tersebut. Sedangkan menurut PROM, atau Preparedness for Operational Monitoring and Prediction of Contaminant Transport in the Sea, bahwa Green Port ini adalah pelabuhan atau dermaga yang memang dalam praktiknya adalah dia ingin meminimalisir pengaruh terhadap kondisi lingkungannya. Nah, untuk praktiknya di sini dia bertujuan untuk mengurangi polusi air, polusi udara, kemudian ada efisiensi terhadap energinya, kemudian dalam penggunaan energi berkelanjutan untuk mengurangi dampak emisinya. Seperti itu. Kemudian si Green Port ini juga dia tidak hanya fokus ke dermaganya saja, namun ke operasional yang berada di darat. Jadi dia juga bertujuan untuk mengurangi polusi dari truk atau kendaraan-kendaraan dan kendaraan lainnya yang kalau kita tahu dia cukup menyumbang polusi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, berarti ada tugas. Tugasnya adalah yang pertama, apa standar suatu pelabuhan bisa dikatakan sudah menerapkan konsep Ecoport. Yang kedua, berikan contoh pelabuhan yang sudah menerapkan konsep Ecoport. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Ini dibuatnya dalam bentuk apa ya, Bu? Dalam bentuk 1 lembar kertas saja lah. Berarti tulis tangan. Gak usah, print aja. Oh, oke. Deadline-nya minggu depan ya, Bu? Iya, minggu depan. Jadi minggu depan
Kalau memang sudah bisa offline nanti dikumpulkan atau nanti kita lanjut dengan diskusi. Tujuannya adalah biar kalian juga tahu EcoPod dan Greenboard itu apa. Artinya kalian bakal nyari menggunakan AI kan atau ChatGPT. Silahkan gunakan fasilitas tersebut, namun jangan hanya di Kopas, tapi coba kalian dalami jawaban dari ChatGPT itu seperti apa. Gitu ya. Baik, Bu. Ibu, ini materinya nanti akan diupload di GCR atau bagaimana, Bu? Oke, nanti saya buat GCR dulu berarti ya. Sudah ada sih, Bu. Oh, sudah ada. Tapi bersama Bu Dewi. Oh, coba kodenya apa?